Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman yang sehat selalu, yang kece-kece? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian semua yang nonton ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah di dalam hati masing-masing, karena kalau tidak dalam hati masing-masing juga kelewat. Sebelum dimulai, mari bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya dalam hati aja ya. Di komen juga boleh. Nah, sebelum dimulai, kita lihat ini dahulu ya. Ini gambar apa nih? Ya, ada titiknya. Nah, mungkin kalau sudah ada yang tahu, ini namanya lingkaran ya. Lingkaran ini berbeda dengan bidang datar yang lain. Kalau bidang datar itu, bentar ya, saya mau buka dulu. Aduh, maaf. Nah, bisa dibuka ya sekarang ya. Nah, sekarang kita lihat ke persegi panjang dulu ya. Nah, ini sudutnya kelihatan. Sudutnya ada berapa? Nah, 4 ya. Kalau ini sudutnya ada berapa? 3. Nah, itu mudah. Tapi kalau lingkaran, ini nggak ada sudutnya. Nah, ini kelihatan nggak ada sudutnya. Padahal semua sudutnya tak terhingga, sehingga bisa membentuk lingkaran. Tapi kalau Bapak tuh seperti ini lingkaran atau bukan? Bukan ya, ini bukan lingkaran. Ini lingkaran, ini bukan. Kok beda sih? Padahal kan lonjong-lonjong juga ya. Ini kayak apel, ini kayak mentimun gitu ya. Sama-sama bunder-bunder begini. Tapi kok ini bukan lingkaran? Nah, Bapak kasih tahu dulu. Kalau lingkaran itu, ini kan titik pusat. Terus ini permukaan. Kalau ditarik, ini 3 cm kalau ditarik. Misalkan, kalau di sini ditarik lagi 3 cm juga. Ya, di sini 3, di sini juga 3. Kalau ditarik ke sini 3 cm juga. Sama dari pusat ke permukaan dengan garis lurus. Tapi beda kalau seperti ini. Kalau ini ditarik misalkan 3 cm, misalkan ya. Tapi kalau kita tarik ke sini menjadi 1 cm, lebih pendek dari yang ini. Nah, ini bedanya lingkaran sama yang bukan lingkaran, walaupun ini bentuknya kayak lingkaran. Nah, itu bedanya. Ini lingkaran, ini bukan lingkaran. Nah, sekarang kita pahami dulu unsur-unsur lingkaran ya. Bapak hapus dulu sebentar. Nah, unsur-unsur lingkaran. Di sini O, A, B, C. Oke. Unsur-unsur lingkaran. Ini A, ini B, ini C. Ya. Sekarang kita lihat. Ini di sini maaf kelewat. Ini ada titik. Ada titik O, titik A, titik B, titik C. Apa bedanya A dan O? A, B, C dengan O. Nah, kalau O ada di tengah. Kalau A di keliling lingkaran, sama dengan B, sama dengan C. Jadi itu kalian harus tahu bedanya. Ada titik O, ada titik A, titik B, dan titik C. Apa bedanya? Kalau O itu di tengah, A, B, C di keliling. Karena itu kalau disebut titik, maka O disebut dengan titik pusat. Ya. Sedangkan A, B, C adalah titik keliling. Titik pusat, titik yang ada di pusat. Dan titik keliling adalah titik yang ada di keliling. Gitu aja sih pengertiannya ya. Cuma kalau nggak dijelasin
jelasin juga, kalian insya Allah udah jelas ya. Ini keliling lingkaran, titiknya ada di keliling, maka disebut dengan titik keliling. Udah, nggak jauh beda dengan namanya. Nah, sekarang kita lihat O ke A. O ke A, ini garis lurus ya. O ke A itu garis lurus. O ke A itu apa? O ke A itu disebut dengan jari-jari. Nah, kalau di sini harus dijelasin. Jari-jari apa sih? Apakah gini jari-jari? Ya. Jari-jari itu simbolnya R. Jadi kalau R itu kalau dalam bahasa Inggris radius, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jari-jari. Apa bedanya sih jari-jari dengan titik keliling dengan titik pusat? Nah, kita lihat yang satu ini. Misalkan nih, ini kan OA, O ke A. Maaf, Bapak batuk bukan karena corona ya. O ke A. Ini titik pusat, ini titik keliling. Ciri-ciri jari-jari adalah garis lurus yang dibatasi titik pusat dan titik keliling. Jadi OB juga jari-jari juga? Betul, jari-jari juga. Kenapa? Karena dibatasi titik pusat dan titik keliling. Awalnya titik pusat, akhirnya titik keliling. Sama dengan OC juga, ya. OC itu titik keliling atau bukan? Bukan titik keliling. OC itu jari-jari atau bukan? Jari-jari ya. OB itu jari-jari, ya. Walaupun ini garisnya di bawah, di atas OA itu jari-jari. OB itu bukan office boy. What? Bro, what are you talking about, man? Tapi jari-jari juga. OC juga, jari-jari juga. Kenapa? Karena dibatasi titik pusat dan titik keliling. Karena itu jari-jari selain OA bisa OB di sini, bisa OC, gitu ya. Kata kunci jari-jari. Pertama, garis lurus. Garisnya harus lurus, gitu ya. Garis lurus antara, ini Bapak singkat ya, titik pusat itu TP. Titik keliling TR, gitu ya. TK. TK, maaf ya. Titik keliling TK, kalau jari-jari R. Nah, OC, OA, dan OB itu garis lurus antara titik pusat dan titik keliling. Itu bedanya, ya. Ini disebut dengan jari-jari. Oke. Nah, sekarang misalkan Bapak ambil garis lagi. Bapak ambil garis ini, titik O-nya Bapak tulis sini ya. Set. Nah, ini anggap aja di sini ya. Nah, gitu ya. Titik O. Nah, ini misalkan Bapak tulis A, B, C, D, E. Ini di titik pusat. Ya, titik pusat. Nah, di sini E ke D. E ke D. E ke D. E sama D namanya titik pusat atau titik keliling? Titik keliling ya. ED itu titik keliling. Disebut di sini 2000 years. Titik keliling. Nah, tapi ini garisnya lurus dan melewati titik pusat. Maka ED itu disebut dengan diameter. Atau kalau simbolnya adalah D. Diameter atau D. Nah, A few inches later. di sini ED. Jadi kalau kita lihat diameter itu adalah garis lurus yang dibatasi titik keliling dan melewati titik pusat. Gitu ya. Jadi di sini garis lurus antara dua TK, dua titik keliling dan melewati titik pusat. Itu yang namanya diameter, ya. Sekarang Bapak tulis lagi di sini BA, gitu ya.
sama CD. Ada BA, ada CD. Nah, apa bedanya BA sama CD? Ya, apa persamaannya? Kalau beda mah ya satu kanan satu kiri ya. Nah, persamaannya ada. Sama-sama dibatasi titik keliling. Kita lihat ya. B ke A. A sama B garis lurus dibatasinya sama A titik keliling, B juga titik keliling. Nah, ini disebut dengan tali busur. Tali busur. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kenapa kok namanya tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus antara dua titik keliling, tapi tidak melewati titik pusat. Itu bedanya. Jadi tali busur adalah garis lurus antara, oh ini pakai A ya, antara dua titik keliling ya, tanpa TP. Kebalikan dari diameter. Jadi kalau diameter sama tali busur sama-sama melewati titik keliling, tapi tidak pakai titik pusat seperti ini. Nah, itu tali busur. Nah, sekarang Bapak terus juga BA dan CD. Ini namanya panjang busur. Kok apa bedanya? Yang satu tali busur, yang satu panjang busur. Hurufnya sama. Apa bedanya? Nah, coba kalau kita potong. Misalkan CD kita potong seperti ini. C sama D. Lihat, di sini ada garis lurus. Di sini ada garis yang melengkung. Nah, garis lurus ini disebut dengan tali busur. Dan yang melengkung ini disebut dengan panjang busur. Kenapa? Karena mirip busur. Kalau kalian suka manah ya, ini mirip busur. Yang satu tali, yang satu panjang, ya. Itu bedanya ya, tali sama busur. Jadi disebutnya BA sama CD. Kalau mau pakai dibedain boleh, yang satu lurus, yang satu seperti ini, gitu ya. Tali itu panjang busur. Nah, berarti panjang busur ada garis yang melengkung antara dua titik keliling. Melengkur, kok melengkur sih? Melengkung, nah gitu ya, melengkung antara dua titik. Nah, Bapak bisa tulis juga BA sama CD, sama lagi. Tapi ini daerahnya. Mirip apa coba nih? Kalau selain mirip busur, mirip apa coba nih? Mirip kantong Doraemon ya. Bisa kemana aja. Itu mah pintu Doraemonnya, maaf. Ini kantong Doraemonnya ya. Kantong Doraemon mirip, yang lagi kebalik. Nah, ini daerahnya. Daerah yang dibatasi tali dan panjang itu disebut dengan tembereng. Tembereng itu adalah apa? Daerah atau luas ya yang dibatasi kalau Bapak singkat di sini TB, ini PB gitu ya. Berarti daerah yang dibatasi tali busur dan panjang busur. Oke, seperti itu ya. Ini tembereng. Terus ada lagi nih. Misalkan ini sebelumnya pernah makan kue yang bentuk lingkaran, kue bolu gitu ya, kue ulang tahun, banyak tuh yang kue-kue berbentuk lingkaran, atau pizza ya. Di sini ada mozzarella dan sebagainya. Kita potongnya biasanya gimana? Ya, potongnya kayak gini ya. Ketika dipotong akan membentuk seperti ini. Ya.
Kalau potongnya sebagian bisa kayak gini dan sebagainya, ya. Kita lihat misalkan Bapak ambil yang OAD. OAD. Nah, OAD ini bisa sama COE, bisa juga sama BOE dan sebagainya. Ini contohnya ya. DLL ya, ini DLL. Nah, itu disebut dengan apa? Disebut dengan jurik. Where are your fingers? Maaf lupa kurang N ya. Juring ya. Kalau jurik mah hantu dong ya. Juring. Juring itu apa? Juring itu adalah daerah yang ini kalau kita lihat jari-jari ya. OA, OD itu jari-jari. Yang dibatasi dua jari-jari dan AD ini panjang busur dan panjang busur. Gitu ya. Ini kata kuncinya. Juring adalah potongan. Di sini ada titik pusat, titik keliling. Potongan atau daerah yang dibatasi dua jari-jari. Ya, kayak gini ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Dan panjang busur. Jadi kalau kayak gini ini disebut dengan juring. Seperti ini disebut dengan juring. BOE juring, COE juring, COD pesan makanan gitu ya. COD juring juga. Bukan pesan makanan ya, atau bukan Call of Duty, bukan ya. Bapak tahu itu game juga ya. Nah, bukan BOA. Kalau di One Piece ada buah Hancock, bukan itu ya. Nih, ini juring juga. Dan macam-macam. Nah, ini daerah yang dibatasi 2R dan PB. Dua jari-jari dan panjang busur. Ini disebut dengan juring. Itu ya. Terakhir, ini misalkan A, B, C, D, E, F. Off ya. Off itu kita lihat itu garis lurus. Kalau kita lihat ini bentuknya segitiga. Nah, off itu disebut dengan apotema. Apotema itu apa? Garis lurus yang tegak lurus. Nah, gitu ya. Garis lurusnya tegak lurus. Ini Bapak kasih gambarnya aja. Tapi intinya adalah ini tegak lurus. Kalau Bapak tulis semua panjang. Garis lurus yang tegak lurus yang di antara titik pusat dan tali busur. Ini apotema, ya. Lihat, ini titik pusat, ini tali busur, dibatasi, ya garisnya, dan tegak lurus. Jadi kalau Bapak tulis begini, misalkan ini G, OG, apotema apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak tegak lurus. Seperti itu. Ini namanya garis lurus di antara TP dan TB. Nah, ini yang disebut dengan apotema, juring, tembereng, panjang busur, tali busur, diameter, jari-jari dan sebagainya. Nah, kalau di dalam wajah misalkan bingung ya. Oh, kalau pakai gambar agak pusing nih. Nah, coba kalau pakai wajah nih. Oke, sekarang kita bayangin dengan wajah ya. Bayangin dengan wajah. Ini misalkan lingkaran, walaupun muka Bapak nggak kayak lingkaran. Ini lingkaran, anggap aja lingkaran, gitu ya. Nah, ini hidung Bapak titik pusat, ya. Maaf, titik pusat. Nah, terus ini ke sini. Ini bukan ngapus iler ya, ngapus ingus ya, bukan ya. Ini ke sini. Jari-jari, ini titik keliling. Titik keliling, titik keliling, titik keliling gitu ya. Dagu, ini titik keliling. Ini jari-jari, jari-jari. Telinga ke telinga diameter, gitu ya, diameter, ya. Ini titik keliling, ini titik pusat. Ini jari-jari, jari-jari, diameter, gitu ya. Terus ini ke sini, ini kan tadi titik keliling ya, jenggot Bapak.
yang tengah titik keliling, ini tali busur. Ini ke sini tali busur gitu ya. Misalnya di sini ada titik, ini tadi juga tali busur gitu ya. Nah, lengkungannya disebut dengan apa? Panjang busur gitu ya. Panjang busur. Nah, kalau daerahnya misalkan Bapak ambil kayak gini, telinga, dagu ke sini. Nah, ini tembereng gitu ya. Sekarang kalau Bapak kayak gini, ini disebut apa nih? Ya, misalkan ke sini. Nah, ini disebut dengan juring gitu ya. Kalau kebayangnya seperti itu. Dan terakhir, misalkan ya, ini mulut Bapak misalkan kayak joker sampai ke sini. Mulut Bapak kayak ke sini, kayak joker. Nah, ini jadi apa namanya? Tali busur gitu ya. Tali busur. Nah, ini ada apanya tuh? Apa sih namanya sama tuh Bapak? Ujung ini ada garisnya. Ini disebut dengan apotema ya. Dari hidung misalkan ke mulut, dan kalau mulutnya diluruskan gini ya, misalkan jadi tali busur, ini jadi titik pusat, maka ini batas ini disebut dengan apotema. Ya, kalau jadi wajah seperti ini dibayanginnya. Tapi kalau jadi lingkaran seperti ini. Oke? Insya Allah bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, tanyakannya aja lewat komen atau lewat WhatsApp kalau punya nomor bapaknya ya. Baik. Nah, silakan pelajari ini. Ini yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Karena kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari kalian. Kalau salah datangnya dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.